Pandemi masih berlanjut, resesi menjemput. Nah, hadapi resesi, perbanyak efisiensi. Kalau ekonomi belum mau bergerak, justru mandek setelah pelonggaran pembatasan sosial berskala besar alias PSBB. Indikatornya, saudara, adalah deflasi. Kemarin Agustus deflasi lagi, Juli juga deflasi. Nah, pengusaha mengonfirmasi kuartal 3 Indonesia akan kepayahan menghindari resesi, apalagi kalau protokol kesehatan berjalan tanpa konsekuensi hukum. Pandemi COVID-19 berlanjut, resesi bersiap menjemput. Pelonggaran sosial berskala besar ternyata belum terbukti ampuh menggerakkan perekonomian. Buktinya adalah data Badan Pusat Statistik. Pada bulan Agustus, Indonesia masih deflasi sebesar 0,05%, mengecil dari deflasi bulan Juli di 0,1%. Deflasi dipicu oleh turunnya harga sejumlah kelompok pengeluaran, terutama kelompok makanan dan minuman serta transportasi yang mengindikasikan lesunya permintaan di tengah pandemi COVID-19. Nah, tapi kemungkinan besar di kuartal ketiga nanti itu negatifnya itu lebih mengecil. Jadi dari 5,2 kalau kami perkirakan mungkin ke minus 2% ya kurang lebih ya. Jadi mudah-mudahan ada perbaikan seiring juga pelonggaran dari pembatasan kegiatan sosial secara keseluruhan. Yang paling penting bagaimana kita bisa menjaga itu dan juga mendorong supaya pelonggaran kegiatan ini juga diiringi juga dengan penerapan protokol kesehatan yang maksimal. Karena kalau tanpa peningkatan protokol yang maksimal itu juga akan menjadi masalah di yang kita akan hadapi. Karena ini kan problem utamanya kan ada di penyebaran COVID-19-nya sendiri. Gitu. Alih-alih data ekonomi sesuai harapan, indikator kesehatan Indonesia justru memburuk akibat pandemi. Dari tanggal 25 Agustus sampai 1 September, angka positif konsisten di atas 2.000 orang. 29 Agustus adalah rekor tertinggi dengan penambahan kasus 3.308. Bagaimana dengan ekonomi pada situasi seperti itu? Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memberi konfirmasi. Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal 3 akan minus 1%. Sedikit lebih optimis ketimbang proyeksi pengusaha di minus 2%. Intinya sama-sama resesi. Industri makanan dan minuman masih beruntung karena pada Q2 kemarin pertumbuhan kita masih positif meskipun sangat tipis sekali 0,22%. Dan kita terus berupaya untuk mengatasi ini supaya tidak terjadi pertumbuhan yang negatif. Kita harus mempersiapkan diri dari berbagai aspek, mulai dari ketenagakerjaan, perubahan-perubahan di dalam manajemen manufacturing-nya, dan bahkan bagaimana mengatur bahan baku agar lebih efisien. Ekonomi dan kesehatan tidak bisa di-trade off. Tarik ulur tidak akan berbuah optimal. Yang pasti, ketika penanganan aspek kesehatan belum optimal, masyarakat kelas menengah yang menopang konsumsi nasional cenderung memilih menabung ketimbang membelanjakan uangnya. Aulia Faradina, Singgah Ramadan, Kompas TV, Jakarta.